Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Kita masuk materi baru, kromatografi. Nanti fokusnya hanya untuk fokus ke kromatografi gas sesuai yang ada di lakukan praktikumnya. Jadi kromatografi ini adalah salah satu metode pemisahan. Kenapa kita melakukan pemisahan? Tentunya punya tujuan ya. Tujuan pemisahan adalah untuk misalnya mengidentifikasi komponen-komponen dalam satu campuran. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan bahan yang kita inginkan, atau juga katakan dengan pemurnian, jadi kita hilangkan pengotornya atau matriks-matriks atau bahan-bahan yang tidak kita inginkan, atau juga kita hilangkan pengotornya. Jadi kebalikannya yang tadi, yang poin yang kedua, kalau yang poin kedua yang kita ambil adalah bahan utamanya atau bahan yang kita inginkan. Tapi yang poin ketiga ini adalah kita hilangkan pengotornya. Intinya sama sih untuk mendapatkan bahan yang kita inginkan, tapi metodenya berbeda. Ini tujuan dari pemisahan, karena kromatografi adalah bagian dari metode pemisahan. Nah, untuk pemisahannya tuh sangat dipengaruhi oleh bahan yang kita pisahkan, apakah dari padatan ataukah dari cairan. Nah, kemudian apakah sifatnya homogen ataukah campurannya merupakan heterogen. Jadi kalau yang homogen tentu metode yang akan kita pilih akan berbeda dengan kalau kita campuran atau bahan yang akan kita pisahkan itu heterogen. Jadi di sini adalah padat dan cair. Tapi ada dikembangkan juga dengan adanya bentuknya adalah bentuk gas. Tapi mayoritas kebanyakan adalah padat dan cairan. Nah, metode pemisahan itu digolongkan kaki berdasarkan dari prinsipnya. Jadi prinsip pemisahannya karena apa? Karena ukuran. Itu biasanya disebut dengan metode filtrasi atau penyaringan atau sizing ya. Jadi ukuran tertentu saja yang kita inginkan atau ukuran yang besar saja yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada juga yang berdasarkan massa jenis. Itu yang dikenal dengan metode sentrifugasi. Jadi menggunakan sentrifuge ya. Ini mungkin yang kenal di bioproses. Atau berdasarkan sifat fisiknya, misalkan perbedaan titik didih, perbedaan kelarutan, perbedaan tekanan uap. Nah, ini metodenya banyak sekali. Di antaranya distilasi, sublimasi, rekristalisasi, evaporasi, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang berdasarkan titik sifat fisiknya. Kemudian ada juga yang berdasarkan pada sifat kimiawi. Jadi kalau sifat kimia ini kita menambahkan suatu zat sehingga bahan yang kita inginkan itu akan membentuk wujud zat yang berbeda. Apakah itu menjadi padatan ataukah yang lainnya, ataukah misalnya mudah menguap, misalnya dalam proses peleburan. Itu metode pemisahan berdasarkan sifat kimiawi. Ada juga yang berdasarkan sifat partisinya. Jadi kalau disebut partisi adalah hanya sebagian yang terpisahkan. Jadi bertahap ya, tidak sekaligus, jadi bertahap. Nah, ini
prosesnya atau metodenya disebut cara ekstraksi. Jadi kalau yang sifat kimia pengendapan itu begitu kita tambahkan zat pengendap itu langsung mengendap, atau distilasi kita berdasarkan suhunya sudah mencapai dia akan terpisah. Nah itu sekaligus. Tapi kalau yang partisi ini bertahap. Nah jadi seperti pada metode pemisahan. Jadi pemisahan itu tidak bisa sekali. Kalau ekstraksi dapat hasilnya enggak. Jadi harus kita lakukan berulang kali sehingga bahan yang akan kita inginkan itu akan terpisah dengan baik. Begitu juga kromatografi. Kromatografi ini proses pemisahannya bertahap, tidak bisa sekaligus. Nah, di sini kelihatan bahwa ekstraksi dan kromatografi itu dasar pemisahannya berdasarkan partisi bertahap. Jadi intinya kromatografi itu diawali dari proses ekstraksi. Jadi munculnya kromatografi itu diawali dari proses ekstraksi. Nah, kalau ekstraksi tentunya kalian kenal ada yang ekstraksi pada cair, yang mungkin yang di satuan proses, kalau dulu namanya satuan proses, kalau sekarang sintesis organik dan anorganik ya. Jadi ada padatan dimasukkan ke dalam suatu soklet atau wadah, di mana di bagian bawahnya adalah pelarutnya, yang pelarutnya kita panaskan. Nah, nanti si pelarutnya akan menguap dan kemudian mengenai sampel yang akan kita pisahkan. Nah ini kan tidak bisa sekaligus ya. Kita lakukan beberapa lama sehingga senyawa atau yang disebut kita, kalau orang pengujian disebut analit atau bahan yang kita inginkan itu bisa terambilkan masuk ke dalam pelarut bagian bawah. Jadi ini ekstraksi, katakan tadi adalah prosesnya adalah partisi bertahap, nggak bisa hanya sekali, harus sampai misalnya 2 kali, 3 kali, dan 4 kali tergantung bahannya. Ini yang pada cair. Ada juga yang disebut dengan ekstraksi cair-cair. Ini kalau di yang batch itu menggunakan corong pisah. Jadi kita menggunakan 2 pelarut, di mana kedua pelarut tersebut tidak saling bercampur, tidak saling melarut, tapi kedua pelarut tersebut mampu melarutkan komponen yang akan kita inginkan. Nah, proses ekstraksi cair-cair ini seperti halnya tadi yang pada cair tidak bisa sekaligus. Jadi lakukan berulang kali. Contohnya adalah kalau kalian praktikum pembuatan ester asam asetat dengan metanol misalnya, itu kan akan menghasilkan metil asetat ya. Nah itu kan hasil produknya adalah ester dan air. Bagaimana kita mengambil esternya? Kan sama-sama cairan atau homogen campurannya. Jadi kita gunakanlah ekstraksi cair-cair. Kita gunakan ether yang nanti akan mengambil esternya. Nah itu ekstraksinya kita tidak bisa sekaligus tapi berulang kali, sehingga didapatkanlah ester dalam pelarut ether atau pelarut organik. Nah metode ini, ekstraksi ini dikembangkan karena kenapa? Karena metode ekstraksi ini hanya memisahkan, tidak digunakan untuk tujuan lain. Misalnya digunakan untuk analisis ya, analisis kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kalau yang ekstraksi cair-cair ini dan ekstraksi pada cair ini hanya digunakan untuk preparatif atau mengambil sesuatu dari campuran. Tapi kalau untuk tujuan analisis, apakah itu kualitatif maupun kuantitatif, maka dikembangkanlah metode kromatografi. Jadi kromatografi, nah kalau yang menggunakan kolom ini ada campuran,
di kolom itu diisi oleh suatu bahan yang nanti mampu memisahkan, nanti campuran dilewatkan sepanjang kolom ini. Selama proses pengaliran, si sampel ini melewati bahan yang ada dalam kolom itu akan terjadi proses interaksi sehingga akan terjadi proses pemisahan. Nah, metode ini digunakan untuk analisa kualitatif, ya. Jadi ada kualitatif, berapa sih komponen yang ada dalam campuran. Nah, untuk analisa kualitatif, nah tentu perlu tambahan metode, apakah diukur indeks biasnya, masing-masing hasilnya, masing-masing fraksinya kita ukur indeks biasnya atau berasnya, atau juga bisa menggunakan volume ataupun waktu. Nah, nanti dikembangkan ke instrumen. Jadi ini yang metode yang masih konvensional. Kebanyakan metode yang konvensional digunakan untuk kualitatif. Nah, untuk kuantitatif kita perlu instrumen. Nah, di sini sudah menggunakan alat bantu untuk mendeteksi setiap fraksi yang sudah terpisah. Kalau yang ini berdasarkan waktu dari setiap fraksi itu berapa lama, karena setiap komponen itu menghasilkan waktu yang berbeda. Kalau ini yang HPLC ini berdasarkan ukuran indeks bias atau juga berdasarkan pada pengukuran serapan pada panjang gelombang ultraviolet. Yang kalian praktikum adalah yang ini, yang disebut dengan gas liquid chromatografi. Yang HPLC karena alatnya masih trouble, jadi tidak dipraktikumkan. Sampai sini ada pertanyaan? Di sini latar belakang apa yang disebut dengan kromatografi, apa kaitannya dengan ekstraksi? Sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ibu kan tadi dijelaskan bahwa ekstraksi itu hanya menghitung preparatifnya saja gitu, enggak ya. Analisis kualitatif sama kuantitatif. Nah, kan ya. Kita tuh misalnya si produk analirnya itu kan bisa dianalisis tuh, misalnya jumlah yieldnya gitu, atau itu dari segi alatnya Bu maksudnya atau bagaimana? Di sini. Jadi kalau yang tadi ekstraksi ini kan kalau kita ingin digunakan untuk analisis, maka setiap tahap itu harus diuji. Jadi ekstraksi awal, gimana indeks biasnya masing-masing kedua produk tersebut. Kemudian tahap ekstraksi kedua, kita uji kita cek indeks biasnya misalnya. Nah, pada kenyataannya adalah kita tidak demikian. Pada saat kita melakukan proses ekstraksi CLD tidak bertahap kita mengujinya, tapi langsung diambil produknya, nanti kita gabungkan produknya, baru kemudian kita uji. Nah, itu disebut dengan preparatif. Dan lagi kalau misalnya akan kita uji, itu banyak kondisi yang harus dipertahankan. Bagaimana kita mengocoknya? Kan kalau ngocoknya harus konstan. Sedangkan kalau yang preparatif itu tidak perlu pengocokannya nggak perlu konstan. Yang penting proses perpindahan masanya itu maksimal. Tidak perlu dikondisikan ngocoknya sekian detik dengan
cara yang harus sama itu tidak dituntut untuk ekstraksi cair-cair. Tapi untuk kromatografi itu semua kondisi harus dibuat sama untuk setiap proses. Itu yang disebut dengan ekstraksi cair-cair, ekstraksi pada cair itu tujuannya hanya untuk preparatif atau mendapatkan komponen yang kita inginkan, bukan untuk analisa kualitatif maupun kuantitatif. Itu. Oh iya Bu, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, sekarang langsung ke kromatografi. Jadi kromatografi ini prinsipnya hampir sama dengan ekstraksi. Tapi ekstraksi dua arah karena dua fasa. Kalau yang tadi istilahnya untuk ekstraksi ada yang fasa diam, ada yang fasa gerak. Ya. Saya kembali lagi ke ini. Ya. Di sini ada dua, kalau pada cair ya. Ini cairan, ini padatan yang akan kita ekstraksi padatan. Yang ini, yang cair pelarutnya ini kan nanti menguap. Dia selalu dalam kondisi fresh. Maka pelarut ini yang dikatakan sebagai fasa gerak. Dia yang harus dikontakkan ke sampel dalam kondisi baru. Itu makanya disebut fasa gerak. Tapi yang standby ini dia tidak berubah, tidak perlu dalam keadaan baru, maka ini yang disebut dengan fasa diam. Jadi dalam ekstraksi itu kita mengenal istilah fasa diam dan fasa gerak. Jadi yang kalau ekstraksi cair-cair misalnya yang harus disiapkan atau disediakan selalu fresh atau baru, ini misalnya fasa yang bagian atas, fasa atas, maka dikatakan dia sebagai fasa gerak. Tapi yang tidak disediakan dalam bentuk fasa dalam keadaan fresh atau dalam baru, dia tetap dia di dalam corong, maka disebut sebagai fasa diam. Demikian juga untuk yang kromatografi yang mengalir secara kontinu itu adalah yang disebut dengan pelarut ya, pelarut solvent. Sedangkan yang dalam kolom ini dia diam, disebut fasa diam tentunya karena diam. Dengan fasa gerak itu yang dialirkan secara kontinu dalam keadaan baru. Jadi dalam kromatografi itu dikenal dua fasa, ya, fasa gerak dan fasa diam. Nah, yang kromatografi ini syaratnya adalah si campurannya harus dalam keadaan homogen, bisa dalam heterogen. Jadi berbeda kalau yang ekstraksi bisa heterogen, bisa digunakan proses ekstraksi. Tapi kalau untuk kromatografi hanya untuk campuran yang sifatnya homogen, artinya dalam satu fasa. Apakah dia fasa cair ataukah fasa gas. Nah, bagian utama dari kromatografi kuncinya adalah di fasa gerak dan fasa diam. Atau kadang-kadang ada tambahkan media pendukung. Ini tergantung dari jenis kromatografinya. Nah, seperti saya katakan tadi, kromatografi digunakan untuk bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi kalau kualitatif kita bisa mengetahui jumlah komponennya berapa, kemudian jenis komponennya apa. Kalau kuantitatif adalah langsung menentukan kadarnya atau konsentrasinya. Nah, yang kromatografi itu sebenarnya ada beberapa jenis berdasarkan pada geometrinya.
apakah dia planar ataukah dia kolom. Jadi kalau planar itu menggunakan kertas atau TLC. Ini sepertinya tidak dikenalkan di praktikum, karena kalian langsung masuk ke ya, geometrinya adalah menggunakan kolom. Jadi yang ini yang menggunakan kolom. Yang kolom yang kalian kenal ini adalah yang penukar ion. Saya nggak tahu, mungkin di kimia fisik kalian mengenal penukar ion, exchange unit. Ya, ini merupakan salah satu jenis kromatografi dalam bentuk kolom. Nah, kemudian yang praktikum yang instrumen analitik adalah kolomnya bentuknya adalah seperti ini. Ini tabung atau pipa. Ada yang pipanya terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam. Nah, ini kalau ini ada yang lagi yang untuk HPLC. Untuk gas kromatografi menggunakan kolom yang seperti ini. Tapi kalau untuk HPLC, kolomnya sudah berbentuk tidak seperti lilitan, tapi langsung seperti pipa aja. Nah, kromatografi itu kan seperti saya jelaskan tadi adalah fasa diam, ada fasa gerak. Nah, jenis atau wujud dari fasa diam dan fasa gerak itu juga mempengaruhi metode kromatografinya. Di sini yang bisa bergerak tentunya kalau tidak bentuk gas pasti cairan, padatan nggak mungkin bergerak ya. Jadi kromatografi dengan fasa geraknya gas, maka fasa diamnya bisa bentuk cairan, bisa bentuk padatan. Kalau fasa geraknya gas, kemudian fasa diamnya cair, maka disebut sebagai gas liquid kromatografi atau kita mengenalnya GC atau GC, kromatografi gas. Kemudian ada yang fasa geraknya gas, fasa diamnya padatan. Itu yang disebut dengan GSC, gas solid kromatografi. Ini biasanya disebut dengan absorben ya. Jadi gas solid kromatografi. Kemudian kalau fasa geraknya cair, kemudian fasa diamnya cair, maka disebut dengan liquid kromatografi atau disebut kromatografi partisi cair. Kemudian fasa geraknya cair, fasa diamnya padat, itu disebut liquid solid kromatografi. Tadi seperti tadi kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis atau TLC. Kemudian ada juga yang padatannya ada bentuknya gel. Nah, ini yang kalian praktikumkan pada kimia fisik, yaitu penukar ion. Nah, kalau tadi jenis kromatografi, nah sekarang mekanismenya hingga terjadi proses pemisahan apa? Ada yang berdasarkan absorpsi, contohnya tadi adalah yang gas solid kromatografi, itu berdasarkan absorpsi, kan padatannya nanti mengabsorpsi senyawa yang akan kita pisahkan. Kemudian ada yang partisi. Ini fasa diamnya harus cair. Yang untuk yang mekanismenya pemisahan. Partisi atau itu adalah ya. Kemudian adanya pertukaran ion exchange, ada filtrasi gel, kemudian ada yang afinitas, ada yang elektrolisis. 3 yang terakhir ini biasanya digunakan kalau untuk yang berkaitan dengan bio, apakah biomedis ataukah
bio non medis ya. Ini digunakan untuk pemisahan. Contohnya misalnya pengujian DNA. DNA itu berdasarkan afinitas dan elektroforesis. Tapi sekarang yang kita fokuskan adalah mekanisme pemisahan partisi, di mana fasa diamnya cair. Fasa geraknya bisa gas, bisa cair. Tapi yang jelas fasa diamnya harus fasa diam cair. Karena kalau yang fasa diamnya padatan itu prinsipnya adsorpsi. Nah, mekanisme pemisahan tadi ada yang absorpsi, ada yang partisi, dan kemudian yang exchange itu sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa kok bisa berinteraksi atau bisa terpisah? Nah ini ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah interaksi van der Waals atau de Broglie. Jadi yang tidak suka air, jadi de Broglie. Jadi ini untuk hal-hal yang tertentu ya. Kemudian berdasarkan kepolaran. Jadi misalnya kita tidak bisa memisahkan senyawa yang larut dalam heksan misalnya dengan menggunakan pelarutnya misalnya metanol. Nah itu kan kepolarannya berbeda. Kita tidak akan bisa mengambil campuran dari yang pelarutnya non polar. Padahal pelarut yang kita gunakan adalah polar. Itu berdasarkan kepolaran. Ataukah berdasarkan ionik. Tadi seperti penukar ion. Atau untuk yang DNA, elektroforesis, afinitas, itu berdasarkan pada pusat aktif dari senyawa tersebut. Nah, untuk yang gas kromatografi itu berdasarkan pada kepolarannya. Jadi untuk gas kromatografi itu berdasarkan kepolarannya. Jadi kepolarannya. Jadi kalau kita ingin memisahkan campuran, kita perhatikan adalah perbedaan kepolarannya, kesamaan dari kepolarannya. Jadi tidak mungkin kita memisahkan senyawa yang non polar dengan menggunakan fasa diamnya polar atau fasa geraknya juga polar. Ini yang fokusnya untuk ke gas kromatografi adalah berdasarkan pada kepolarannya. Nah, jadi prinsip pemisahan kromatografi, gas kromatografi adalah fasa geraknya gas, fasa diamnya cair. Untuk gas kromatografi atau kita mengenal kepanjangannya adalah kromatografi gas cair atau GLC, gas liquid kromatografi. Nah, teori yang mendasari kromatografi ini adanya pembentukan fraksi-fraksi atau hasil elusi. Elusi itu adanya interaksi antara sampel dengan fasa diam dalam kolom, sehingga akan terjadi pemisahan atau dikenalnya dengan elusi ya. Nanti didapatnya ada eluent. Jadi produk yang kita dapatkan itu namanya eluent, prosesnya ada elusi. Jadi kalau secara gambar ini ada sampel, di sini ada fasa diamnya. Kemudian kita alirkan fasa gerak. Fasa gerak dialirkan secara kontinu. Nah, karena dialirkan secara kontinu, maka si sampel ini akan bergerak. Selama bergerak ini, dia akan berinteraksi dengan fasa diam. Nah, tadi katakan berdasarkan interaksinya berdasarkan kepolarannya. Yang kepolarannya sama, dia akan interaksinya cukup lama. Artinya dia diam di
di dalam atau ditahan oleh fasa diam. Tapi yang kepolarannya kurang bagus, dia akan bergerak terus sampai dia lama-lama dia akan berinteraksi dengan baik. Sedangkan yang kepolarannya berbeda akan keluar. Jadi sehingga timbullah pita-pita seperti ini. Kemudian karena selalu kita fasa geraknya selalu diadakan secara kontinu, tentunya akan terjadi eluen dari masing-masing pita ini, pita berwarna ini. Nah, kalau kita tentukan masing-masing produknya, konsentrasinya, maka akan didapatkan kurva seperti ini. Ini yang disebut sebagai kromatogram. Kalau kita pengujiannya menggunakan instrumen. Jadi nanti instrumen itu kita dapatkan puncak-puncak ini. Jadi yang tahap B masih ada overlapping, tahap C masih sudah mulai terpisah, baru kemudian tahap D-nya ini nanti akan terjadi terjadi puncak-puncak masing-masing. Nah, kemampuan dari memisahkan menjadi dua puncak ini dari setiap komponen ini disebut sebagai efisiensi kolom. Jadi efisiensi kolom adalah kemampuan di fasa diam yang ada di kolom untuk memisahkan komponen-komponen dengan sempurna atau dengan terpisah dengan baik. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kalau itu ada beberapa komponen, tentunya ada beberapa puncak yang terpisah ya, tidak ada teroverlapping. Nah, puncak-puncak ini itu menunjukkan bahwa si komponen tersebut berapa lama dia ditahan di dalam kolom. Karena kalau interaksinya dengan fasa diamnya bagus, maka dia akan ditahan di dalam fasa diam atau dalam kolom dengan cukup lama. Nah, tentunya kita bisa mendeteksi dengan parameter waktu. Nah, namanya disebutkan waktu tensi. Jadi pada instrumen kromatografi itu parameter yang kita ukur pertama kali adalah waktu tensi. Lamanya komponen tersebut ditahan di dalam fasa diam, di dalam kolom, pada konsentrasi yang maksimum. Jadi waktu tensi adalah parameter yang dihasilkan dari instrumen kromatografi yang menunjukkan waktu yang diperlukan oleh komponen tersebut pada konsentrasi maksimum dan ditahan di dalam kolom. Jadi interaksinya paling maksimal itu pada waktu berapa. Ini yang disebut sebagai waktu tensi yang digunakan untuk analisa kualitatif. Jadi kalau analisa kualitatif kita lihat dari nilai waktu tensinya. Karena setiap komponen itu mempunyai waktu tensi yang berbeda. Karena apa? Karena dia tergantung baik tidaknya interaksi dengan fasa diamnya. Dalam ekstraksi, saya nggak tahu apakah kalian sudah diberikan teori tentang ekstraksi. Jadi ekstraksi itu nanti kan ada istilahnya koefisien distribusi. Terbaginya si bahan yang akan kita ekstraksi itu dalam dua fasa.
fasa bawah dan fasa atas, atau fasa kalau di kromatografi di fasa diam dan fasa geraknya. Jadi kalau di ekstraksi cair itu adalah konsentrasi ya. Konsentrasi ekstrak yang terekstrak terhadap konsentrasi dalam sampel. Tapi kalau di kromatografi adalah jumlah mol yang ada di fasa diam terhadap jumlah mol dalam fasa gerak. Jadi akan terjadi proses seperti hanya pada ekstraksi juga keseimbangan, tapi yang disebut dengan faktor kapasitas. Nah, puncak-puncak tersebut itu akan terjadi kalau sudah terjadi proses keseimbangan ya, keseimbangan di antara kedua fasa tersebut. Jadi kalau perbandingan antara jumlah mol komponen di fasa diam terhadap jumlah mol komponen di fasa gerak, kalau nilainya sama dengan 1 atau 0, maka dikatakan tidak terjadi pemisahan dengan baik ya. Tapi kalau nilainya lebih besar dari 10 ya, apalagi di atas 30, maka ini dikatakan terjadi pemisahan tapi sangat-sangat lambat. Nah, yang kita inginkan adalah proses pemisahannya adalah yang optimum, di mana perbandingan antara mol komponen di fasa diam terhadap fasa gerak itu berkisar antara nilai 2 sampai 10. Demikian adalah yang peran utama adalah di fasa diam. Jadi fasa diam itu merupakan brain-nya atau otaknya pemisahan untuk kromatografi. Kalau fasa diam itu sudah diganggu atau rusak, maka proses pemisahannya akan tidak maksimal atau kurang baik. Jadi kuncinya untuk kromatografi ada di fasa diam. Nah, sekarang apa bedanya dengan fasa gerak? Kalau fasa gerak itu fungsinya hanya membawa sampel melewati fasa diam. Jadi yang berperan untuk memisahkan itu adalah fasa diamnya. Jadi fasa geraknya hanya sekedar membawa. Karena kalau dia membawa, dia tidak boleh berinteraksi dengan sampel maupun fasa diam. Sifatnya harus inert, ya, tidak boleh berinteraksi. Kalau dia berinteraksi, maka proses pemisahan tidak baik. Jadi harus yang bersifat inert. Nah, kemampuan si fasa diam, karena fasa diamnya dalam kolom, maka dikatakan efisiensi kolom ya. Padahal yang difokuskan adalah efisiensi dari kemampuan dari fasa diam dalam memisahkan. Tapi orang mengatakan efisiensi kolom. Jadi efisiensi kolom itu untuk kromatografi dinyatakan dengan HETP. Jadi ekuivalen ketinggian dari kolom itu berbanding dengan jumlah plat teori. Yang disebut dengan plat teori adalah jumlah fasa diamnya. Jumlah fasa diam itu ekuivalen dengan ketinggian kolom. Nah, efisiensi kolom ini menyatakan kemampuan memisahkan kemampuan dari fasa diam untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Untuk yang instrumentasi itu dinyatakan dengan puncak yang runcing atau yang tidak apa ya, ujungnya itu lancip ya. Jadi kalau kromatografinya itu lancip dan tidak ada yang overlapping atau tumpang, maka itu dikatakan efisiensinya bagus.
Kemudian di antara dua puncak itu memang katakan tidak boleh overlapping. Jadi kalau misalnya satu komponen ya satu puncak tidak menghasilkan lebih dari satu puncak. Jadi kalau misalnya satu komponen, misalnya kita analisis etanol, ternyata hasil waktu tensinya ada lebih dari satu. Nah ini menunjukkan bahwa proses pemisahannya kurang bagus atau efisiensi kolomnya kurang baik. Untuk mendapatkan efisiensi kolom yang baik ini berkaitan dengan fasa diam dan juga fasa geraknya. Ya, fasa diamnya ini adalah jumlah fasa diamnya dan juga dimensi kolomnya atau dikatakan theory plate. Untuk yang fasa geraknya adalah kecepatan dari fasa geraknya, karena si fasa gerak ini fungsinya hanya membawa. Jadi kalau membawa sampelnya terlalu cepat, maka tidak interaksi dengan fasa diamnya akan minimal ya, tidak optimal atau maksimal. Jadi efisiensi kolom sangat dipengaruhi oleh theory plate. Theory plate adalah kondisi fasa diamnya yang berkaitan dengan jumlah fasa diam dan dimensi kolom. Sedangkan teori velocity-nya adalah kecepatan fasa geraknya. Kita tidak boleh menggunakan kecepatan yang maksimal ataupun yang minimal. Kita cari adalah yang optimal. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Kok sepi ya? Dari saya belum ada, Bu. Ya, silakan. Terkait fasa diam yang tadi, Bu, kan katanya berperan dalam proses pemisahan, tapi proses pemisahannya itu sangat lambat ya, Bu. Nah, ada tidak sesuatu yang mungkin bisa mempercepat proses dari pemisahan itu sendiri, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi nanti sebenarnya di daerah ke instrumen. Jadi supaya bagaimana mempercepat proses pemisahannya ada dua. Kita atur kecepatan si fasa geraknya atau kita tambahkan dengan suhu. Makanya di situ kalau di instrumen itu kolom diletakkan di satu oven. Oven ini nanti akan kita atur suhunya. Nah ini kenapa? Untuk fungsinya untuk mempercepat proses pemisahan, tapi pemisahannya juga maksimal. Jadi bukan berarti kita cepat-cepat pemisahan, tapi pemisahan tidak baik. Nah, makanya nanti suhunya kita atur. Itu jika ya tidak ya. Jadi untuk mempercepat kita atur kecepatan fasa geraknya atau dengan menambahkan parameter suhu di situ. Itu jika. Oh iya, Bu. Jadi suhu sama konsentratnya gitu ya, Bu? Bukan konsentrat ya, kan nanti si sampelnya itu dibawa oleh fasa gerak kan. Nah, si fasa geraknya itu jangan terlalu lambat. Kita cari yang optimal. Kalau konsentrat itu sudah ada komponennya. Kalau fasa gerak belum ada komponennya. Jadi kalau di kolom nanti untuk mempercepat mempercepat proses pemisahannya adalah mengatur kecepatan dari fasa geraknya. Laju misalnya kalau gas, kalau di gas kromatografi gas adalah mengatur kecepatan dari nitrogen. Itu jika.
Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Jadi sebenarnya kromatografi banyak sekali. Oke, sekarang ke efisiensi kolom ya. Tadi kan efisiensi kolom sangat dipengaruhi oleh fasa diamnya yang berkaitan jumlah fasa diam dan dimensi kolom, kemudian teori kecepatan atau teori laju itu besar menurut kecepatan fasa geraknya. Nah, ini tadi berkaitan dengan fasa diam atau teori plate. Jadi kalau ekstraksi itu sangat dipengaruhi oleh tahap ekstraknya berapa kali. Nah, kalau yang di kolom itu adalah sangat dipengaruhi oleh jumlah fasa diamnya. Nah, kenapa dikatakan teori plate atau teori lempengan? Karena yang dibayangkan bahwa si komponen itu akan melewati beberapa lapisan ini. Jadi lapisan pertama dan sampai terakhir sehingga terjadi proses pemisahannya. Makanya kenapa disebut teori plate ya? Kan dianggap dibayangkan adalah suatu fasa diamnya adalah terdiri dari plat imajiner. Semakin rapat si plate-nya atau lapisan ini akan semakin bagus sih proses pemisahannya, tapi menjadi lama sekali si sampelnya itu turun atau keluar dari kolom. Ini tidak kita inginkan. Nah, ini jelas-jelas kerapatan dari fasa diam ini akan mempengaruhi proses pemisahan. Kemudian berkaitan dengan dimensi. Nah, dimensi kan tergantung dari sangat dipengaruhi oleh jumlah fasa diamnya. Jadi kalau misalnya kolomnya besar, kemudian kita hanya isi setengahnya, maka pemisahannya tidak bagus untuk campuran yang kompleks ya, atau yang banyak sekali komponennya. Jadi kalau misalnya ketinggian kolomnya rendah, tentu fasa diamnya akan sedikit. Ini hanya untuk misalnya 2 komponen, tidak bisa menggunakan untuk memisahkan 10 komponen. Begitu juga kalau misalnya kita kolomnya panjang, tentunya jumlah fasa diamnya juga lebih banyak. Nah, ini jelas proses pemisahannya akan bagus untuk komponen-komponen yang kompleks ya. Jadi teori plate ini menunjukkan bahwa jumlah fasa diam dan dimensi dari kolomnya itu sangat berpengaruh terhadap baik tidaknya pemisahan atau efisiensi kolomnya itu bagus atau tidak. Nah, HETP atau H atau efisiensi kolom itu dinyatakan dalam rumus sama dengan L bagi N. L itu panjang kolom, N itu jumlah fasa diamnya atau jumlah lapisan imajiner atau lempengan imajiner. Dinyatakan dengan jumlah fasa diamnya. Nah, N ini kalau L bisa diukur ya, dari panjang kolom. Tapi kalau N-nya bagaimana? Nah, N-nya itu kita cari dari percobaan. Jadi misalnya gini, kita dapatkan atau kita ukur, kita pisahkan ke dalam sampel atau komponen standar, masuk ke dalam kolom, nanti akan dapat puncak seperti ini. Kita ukur lebar puncak, lebar dasar dari puncaknya, kemudian waktu tensinya kita ukur. Nanti kita gunakan rumus ini, N sama dengan 16,
waktu tensi RT itu TR itu atau RT itu waktu tensi dibagi dengan lebar puncak dikali kuadratkan, maka akan diperoleh nilai N-nya. Nah, N ini nanti kita lihat L dibagi N gimana. Kalau HETP-nya kecil, itu menunjukkan bahwa efisiensi kolomnya bagus. Jadi kalau nilai HETP-nya kecil berarti menunjukkan efisiensi kolomnya bagus. Kalau HETP-nya cukup besar berarti menunjukkan bahwa efisiensi kolomnya kurang baik. Sampai sini ada pertanyaan tentang mengenai teori plate atau teori lapisan. Jadi untuk fasa diamnya adalah menunjukkan mempengaruhi efisiensi kolomnya berkaitan dengan dimensi kolom dan juga jumlah fasa diamnya. Jumlah fasa diamnya dicari dari nilai N sama dengan 16 kalikan dengan kuadrat dari perbandingan waktu tensi dan lebar puncak bagian dasar. Kenapa lebar puncak ini? Karena kalau dia pemisahannya bagus, ini runcing tapi tidak terjadi overlapping dengan komponen yang lain. Nah, itu tadi mengenai teori plate yang berkaitan dengan fasa diamnya. Kemudian tadi yang menentukan efisiensi kolom adalah juga fasa geraknya atau teori laju. Jadi HETP itu dipengaruhi oleh laju atau kecepatan fasa geraknya. Ini sampel dilewatkan. Ini kalau kecepatannya optimal, puncaknya seperti ini. Kemudian kalau kecepatannya tidak optimal, puncaknya seperti ini, pendek tapi agak melebar. Nah, ini kecepatan yang tidak sesuai ya. Jadi pendek melebar sekali. Nah, sebenarnya tidak kita inginkan puncak sini. Yang kita inginkan adalah runcing seperti ini. Ya. Ini yang dikatakan efisiensi kolomnya bagus atau laju kecepatan dari fasa geraknya adalah optimal. Nah, ini untuk kecepatan laju itu diteliti oleh Van Dimter. Maka si Van Dimter itu menghasilkan persamaan. Nah, persamaan ini seperti ini panjang. Ini kalian nggak perlu menghafalkan persamaan ini yang rumit sekali ya. Karena ini banyak sekali berkaitan dengan difusi dari komponen terhadap fasa diam, difusi terhadap fasa geraknya, kemudian kondisi dari partikel-partikel dalam fasa diam seperti apa. Nah, ini rumus atau persamaan yang sepanjang ini itu disingkat menjadi ini. Jadi rumus yang tadi panjang tadi itu disingkat lagi menjadi H itu HETP sampai dengan faktor A ditambah faktor B dibagi kecepatan dari atau laju dari fasa geraknya ditambah C kali laju fasa geraknya. Nah, A ini yang disebut dengan faktor difusi eddy. Ini adalah parameter yang berkaitan dengan fasa diamnya. Di karakter dari fasa diamnya. Dikatakan HETP-nya efisiensi kolomnya bagus kalau nilai H-nya atau nilai HETP-nya kecil. Jadi nilai ini kecil harusnya. Nah, sekarang gini. Yang beda difusi molekul yang adalah pemindahan massa ya.
Kalau kecepatannya besar, jadi misalnya kecepatannya misalnya 20 mili per menit, ya. Maka nilai B-nya, faktor B-nya ini kecil. Faktor A nggak dipengaruhi oleh kecepatan. Faktor B-nya itu kecil, tetapi faktor C-nya menjadi besar. Kemudian kita turunkan kecepatannya, misalnya menjadi tadi 20 menjadi misalnya 10. Nah, faktor B-nya menjadi lebih kecil. Faktor B-nya menjadi lebih besar. Tapi faktor C-nya menjadi lebih kecil. Jadi mengapa kita tidak menggunakan kecepatan maksimal atau kecepatan minimal? Karena kita harus memperhatikan faktor B dan faktor C-nya. Karena diharapkan nilai B dan C-nya ini kecil, supaya nilai H-nya kecil. Kalau nilai H-nya kecil, itu efisiensi koloni bagus. Jadi makanya kita cari di mana faktor B dan C-nya itu sekecil mungkin. Jadi harus kita cari berapa sih kecepatan optimal. Jadi bukan kecepatan maksimal ataupun kecepatan minimal, tapi kecepatan optimal, di mana faktor B dan C-nya itu sekecil mungkin agar nilai H-nya itu kecil. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Jangan-jangan tidur dah. Ibu mau bertanya lagi? Ya, Untuk silakan. persamaan ini agak belum paham ya Bu, emang nggak ada satuannya atau gimana ya Bu? Enggak, tidak ada satuannya. Yang HETP enggak ada satuannya. Untuk HETP ini ya, yang Van Dimter enggak ada satuannya. Kalau yang L per N tadi ada satuannya. Satuannya panjang. Nah, karena waktu L itu biasanya satuan panjang, TR itu waktu, W itu adalah waktu juga. Jadi waktu bagi waktu, jadi satuannya panjang, satuan panjang. Untuk yang HETP yang berkaitan dengan fasa diamnya. Kalau untuk yang fasa kering nggak ada satuannya. Tidak juga persen, tidak juga itu. Jadi ada hanya nilai aja, nggak ada satuannya. Oh iya Bu, jadi hanya angkanya aja ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Kak. Ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Yuk, kemudian enggak. Tadi perihal yang B sama C berarti itu selisihnya tuh harus kecil ya, Bu? Ya. Itu teh B-nya berarti harus lebih besar atau kalau nilai B-nya ada suatu tetapan sih. Tetapan, ini CC tetapan. Jadi yang kita atur adalah kecepatannya aja. Oh ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Oke, nanti saya kirim PowerPoint-nya ini. Karena tinggal satu hari lagi ya. Satu kali pertemuan lagi nggak salah ya. Udah belum latihan soal untuk yang AS maupun juga yang GC ini.
Jadi A, B, dan C ini adalah suatu tetapan. Yang mana tetapan A ini yang disebut sebagai tetapan difusi Eddy sangat bergantung pada karakter dari fasa diamnya. Seperti apa? Kemudian yang B-nya juga adalah karakter dari ukuran molekulnya. Nah, kalau yang C ini adalah sifat difusi dari kemampuan si sampelnya ini berpindah dari fasa gerak ke fasa diam atau fasa diam ke fasa gerak. Jadi sangat tergantung pada karakter si senyawanya. Ini setiap komponen berbeda. Ada pertanyaan? Jadi yang di sini sebenarnya harus 2 kali pertemuan. Nanti kita lihat kalau misalnya praktikum sudah selesai, mungkin diisi dengan latihan soal ya. Kelas B dan C. Kelas B itu praktikumnya hari apa ya? Kelas B. Ini kelas A, sorry. Kelas A itu praktikumnya hari apa? Hari Selasa. Oh, Selasa. Iya, ya Selasa ya. Nanti ujian praktikumnya, mulai ujian praktikum minggu depan ujian praktikum. Ujian praktikumnya langsung praktek, nanti diundi praktikumnya apa, nah itu langsung praktek. Kalau yang kelas C praktikumnya hari hari apa sih? Hari Rabu. Hari Rabu, Bu. Oh, hari Rabu. Jadi sebelum UAS saya minta 1 kali pertemuan lagi untuk latihan soal. Karena sudah ada edaran kalau ujiannya harus luring. Semua mata kuliah ujiannya harus luring. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.